Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, jadi untuk video kali ini kita akan belajar atau saya akan tunjukkan tentang bagaimana penggunaan Google Trends. Jadi kalau di dalam panduannya adik-adik ini masuk di tahap kedua ya, tentang riset potensi pasar. Jadi adik-adik saya asumsikan sudah menyiapkan semua peralatan yang sudah dituliskan di panduan prakteknya atau di modul praktek. Jadi silakan adik-adik ikuti cara kerjanya saja. Tapi untuk di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana penggunaan Google Trends itu sendiri. Jadi yang pertama adik-adik silakan masuk di link yang saya sudah sediakan di panduan di prakteknya, atau silakan ketik saja di Google itu Google Trends, terus diklik nanti masuk seperti ini. Cara pertama adik-adik lakukan, silakan klik di sini. Kemudian silakan masukkan kata kunci yang sedang adik-adik cari, atau misalnya mau cari sesuatu sesuai dengan bidang usaha yang adik-adik sudah kerjakan di tahap sebelumnya. Jadi kalau misalnya adik-adik di tahap sebelumnya misalnya jualan ini ya, bidang usahanya adalah beras atau jual beras, ya sudah silakan diketikkan saja beras. Atau mungkin di bidang yang lainnya misalnya fashion, misalnya jualan jilbab atau hijab, ya sudah diketikkan saja hijab, seperti itu. Kalau misalnya di bidang kuliner misalnya jualan bakso atau jualan nasi goreng atau apa, silakan diketikkan saja. Untuk kasus ini sesuai dengan di modul kasus saya itu, misalnya contoh bidang usahanya adalah saya mau jualan nasi box atau nasi kotak. Jadi saya bisa mengecek seberapa banyak sih orang yang cari nasi box atau nasi kotak itu. Jadi saya tinggal ketikkan saja nasi box, kemudian saya enter. Terus tunggu proses pencarian. Baik, setelah tampilannya seperti ini, adik-adik di bagian ini silakan diganti ya dengan negara kita, negara Indonesia. Silakan di scroll ke bawah, cari Indonesia. Sudah. Terus yang ini usahakan tertulis 12 bulan terakhir supaya kita bisa menelusuri minat sharing waktu selama setahun terakhir. Oke, jadi hasilnya sudah kelihatan ya. Adik-adik bisa lihat di tabel ini, jadi lumayan bagus ya pencarian untuk nasi box. Jadi bisa dikatakan stabil dari waktu ke waktu selama 12 bulan terakhir. Ya kalau misalnya tabelnya seperti ini atau grafiknya seperti ini, sebenarnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa nasi box itu sebenarnya tingkat pencariannya itu tinggi, atau pencariannya bagus, atau dia punya potensi pasar karena banyak orang yang cari, seperti itu. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, adik-adik bisa lihat di sini ada minat menurut subwilayah. Jadi di tampilan ini menunjukkan eh, di wilayah mana saja sih yang paling banyak mencari kata kunci itu, atau di wilayah mana saja yang banyak mencari nasi box. Adik-adik bisa lihat di sini posisi tertinggi di Jogja, terus Jakarta, Banten dan seterusnya. Ini bisa digeser. Nah, bahkan di Sulawesi Selatan pun masih ada pencariannya. Hanya kalau misalnya kita mau berpikir, oh ternyata kalau kita mau usaha nasi box itu sebenarnya lebih enak kalau misalnya kita buka di Jogja, dimana studi kasus saya kebetulan usahanya itu nanti nasi boxnya tempatnya di Jogja, seperti itu. Ini untuk melihat bagaimana potensi pasar di tiap wilayah. Jadi adik-adik silakan dianalisis kira-kira usahanya bagaimana potensi pasarnya di lokasi usahanya, seperti itu. Jadi ini untuk melihat minat seiring waktu atau pencarian seiring waktu, sedangkan ini untuk wilayahnya. Terus adik-adik juga bisa pakai fitur ini kalau misalnya mau langsung membandingkan. Misalnya karena usaha yang saya mau cari potensi pasarnya itu adalah nasi box, saya bisa ganti di sini dengan nasi kotak misalnya. Terus enter.
Nah, sini grafiknya ternyata nasi box ataupun nasi kotak itu sama saja bagus pencahariannya. Yang biru ini nasi box, sedangkan yang merah ini nasi kotak. Jadi dari sini sebenarnya kita bisa simpulkan juga nanti keyword-keyword yang kita mau mainkan, kita bisa pakai nasi box atau kita bisa pakai nasi kotak. Jadi terserah kita. Oke, cukup sekian untuk video kali ini untuk menunjukkan bagaimana menggunakan Google Trends. Silakan adik-adik ikuti saja panduannya dan semoga bermanfaat. Cukup sekian untuk video kali ini, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Saya Salis undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.